Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih seputaran Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'abul Ahbari, berkata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Sayyidina Ka'ab al-Ahbar ini adalah mantan tokoh Yahudi sekaligus menjadi tokoh ulama tabi'in. Dan beliau mendapatkan atau semasa dengan Nabi SAW. Akan tetapi ketika Nabi SAW masih hidup, Sayyidina Ka'ab al-Ahbar ini belum masuk Islam. Statusnya itu masih Yahudi. Setelah Nabi wafat, beliau baru masuk Islam, maka disebut dengan tabi'in. Sayyidina Ka'ab al-Ahbar ini adalah mantan tokoh Yahudi. Di sini beliau ingin memberikan bocoran, pengakuan jujur. Apa kata beliau? Ra'aitu, saya melihat, saya membaca fit Taurati, di dalam At-Taurat, kitab orang-orang Yahudi, annallaha, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu akhbara, memberikan informasi, kaum Musa, kepada kaum Nabi Musa alaihissalam, an waqti khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang waktu keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu lahir? Allah sudah memberikan bocoran kapan Nabi Muhammad itu lahir. Apa dawuh Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah di dalam Taurat itu, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, bocorannya ini, innal kawkaba, sesungguhnya bintang al-ma'rufa, yang dikenal, indakum, oleh kalian itu, ismuhu kada wa kada, namanya ini dan ini. Bintang yang sudah kalian kenal, namanya ini dan ini, idza taharraka wasara an mawdi'ihi fahuwa waqtu khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika bintang itu sudah bergerak, berjalan dari tempatnya ke tempat yang lain, maka itu adalah tanda waktu keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Musa atau kaum bangsa Yahudi. Ketika bintang yang kalian tahu itu namanya ini dan ini, itu ketika bergerak dan berjalan dari tempat asalnya, tempat dia berdiam, asalnya diam kemudian bergerak, maka itu adalah bukti bahwa Muhammad telah dilahirkan. Akan tetapi apa? Falamma wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sarol kaukabu, maka betul bintang itu pun bergerak, berjalan, fa'arafu jami'an, maka mereka faham, mereka tahu betul itu persis, innahu kharaja minad dunya, annahu kharaja minad dunya, bahwa Nabi Muhammad itu telah keluar ke dunia, lahir ke dunia. Akan tetapi walakin katamu hasadan min indi anfusihim, tetapi orang-orang Yahudi itu menyembunyikan karena mereka dengki terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya tidak mengimani sebagian tanpa mengimani sebagian yang lain. Mereka tahu itu sebuah kebenaran, akan tetapi mereka simpan, mereka sembunyikan, mereka rahasiakan karena kedengkian yang dimiliki oleh mereka itu. Baik, kemudian wa akhbara qauma Isa alaihi salam fil Injil. Wa akhbara qauma Isa alaihi salam fil Injil. Sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan khabar, informasi, bocoran kepada kaum Nabi Isa alaihi salam di dalam Injil. Di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Apa? Annan nakhlatal yabisata, bahwa pohon kurma yang kering itu, idza waraqat, ketika sudah mulai tumbuh dedaunan, wa asmarat, dan memberikan buah, mengeluarkan buah, fahuwa waqtu khuruji Muhammad, maka
itu adalah waktu keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma wulida Rasulullah, betul ketika Rasulullah dilahirkan, awraqatin nakhlatul yabisatu wa athmarat, maka pohon kurma yang kering itu mulai tumbuh daun, kemudian mengeluarkan buah-buahan. Maka fa'arafu bihadhil alamati wa katamu, akan tetapi mereka menyimpan, mereka tahu itu bahwa ini adalah tanda Muhammad telah dilahirkan. Pohon kurma asalnya kering, kemudian tumbuh dedaunan, kemudian mengeluarkan buah. Ini adalah tanda Muhammad dilahirkan, sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah betul-betul seorang utusan Allah. Akan tetapi juga mereka menyembunyikan, mereka merahasiakan, mereka tutup-tutupi. Baik. Kemudian wa akhbara fi zaburi, Allah juga memberikan informasi tentang kapan waktu Nabi Muhammad itu dilahirkan di dalam kitab Az-Zabur. Annal aina, bahwa sesungguhnya sumber mata air, al-ma'ruf, yang dikenal, yang diketahui, allati ghadha ma'uha, yang lama tidak mengeluarkan atau tidak memancarkan mata airnya itu, idza naba'a minhal ma, ketika air sudah keluar atau ketika air itu sudah terpancar dari tanah sumber mata air itu, fahuwa waktu khuruji Muhammad, maka itu adalah waktu keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma wulida Rasulullah naba'al ma, nabi al-ma, fa'arafu bihadhihi al-alamah wa katamu. Betul ketika Rasulullah lahir, mata air yang asalnya kering menjadi mengeluarkan air. Mereka tahu itu, akan tetapi mereka sembunyikan, mereka rahasiakan. Ini kedengkian orang-orang di luar Islam terhadap Islam. Baik. Mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Yang benar, satu-satunya agama yang benar, yang lurus. Agamanya Allah adalah Islam, tetapi mereka menyembunyikan karena kedengkian mereka, ketidakmauan mereka, hasud mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan mukjizat atau kejadian-kejadian luar biasa yang kemarin sudah kita baca, itu sambungannya ini. As-sadis, yang keenam, Anna Halimata As-Sa'diyah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dhu'ratu Rasulillah, ibu yang menyusui, seorang wanita yang menyusui, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yadurru al-labanu min ihda sadiyaiha, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ini dahulu itu salah satu dari susu beliau, salah satu dari puting susu beliau itu tidak mengeluarkan air susu. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Falamma wudi'a fihi famu Rasulillah, ketika mulut Rasulullah yang mulia diletakkan pada salah satu puting susu yang tidak mengeluarkan air itu, yang tidak mengeluarkan air susu, ketika mulut mulia Rasulullah ditempelkan, diletakkan, kharajal laban, maka keluarlah air susu itu. Hal yang ajib, hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa Nabi itu adalah orang yang luar biasa karena menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Baik, ini yang keenam. As-sabi', yang ketujuh, kharaja sautun minal Ka'bah. Saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, maka keluar sautun minal Ka'bah, suara dari dalam Ka'bah. Wa kharaja min riwayatin sautu qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa suara itu berbunyi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id.
Katakan Muhammad, telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan terulang kembali. Ini dalam satu riwayat mengatakan bahwa bunyi suaranya itu adalah qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Wa min ats-tsaniyah, ada riwayat yang lain yang kedua mengatakan suara itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan termasuk dari golongan kalian. Sama-sama manusia. Wa min ats-tsalisah, ada riwayat yang ketiga yang mengatakan bahwa suara itu adalah qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan Al-Quran yang jelas. Cahaya dari Allah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang ketiga. Wa min rabi'ah, riwayat yang keempat mengatakan bahwa suara itu berbunyi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai syahid, sebagai bukti dan pemberi kabar gembira serta pemberi kabar peringatan. Baik. Jadi ketika pasca saat-saat Nabi dilahirkan ada suara seperti ini. Satu riwayat mengatakan bahwa suara itu adalah qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Riwayat yang kedua mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Riwayat yang ketiga mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Riwayat yang keempat mengatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Baik. Wa ruwiya anna Abdul Muttalib, dikatakan bahwa Abdul Muttalib itu beliau mengatakan kuntu fil ka'bati, saya berada di dalam Ka'bah, wa fiha asnamun saqatatil asnamu min amakiniha wa kharrat sajidatan. Pada saat-saat Muhammad dilahirkan, saya berada di Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu, kata Abdul Muttalib, banyak berhala. Tiba-tiba berhala itu jatuh dari tempatnya, tersungkur sujud. Nah, jadi berhala itu roboh dan tersungkur sujud. Wa sami'tu sautan, dan saya pun mendengar ada suara fi jidaril ka'bati, dari tembok Ka'bah, yaqul, suara itu mengatakan ulidan nabiyyu al-mukhtaru alladhi yahlaku biyadihil kufar wa yutahhiruni an hadhil asnam wa ya'muru bi'ibadatil malikil allam. Jadi pada saat-saat Muhammad dilahirkan, ini kata kakeknya Abdul Muttalib, kata kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berada di Ka'bah. Di Ka'bah ada berhala-berhala. Tiba-tiba berhala itu roboh dari tempatnya dan sujud. Nah, kemudian terdengar suara dari tembok Ka'bah itu. Suara itu mengatakan seorang nabi telah dilahirkan, seorang nabi yang terpilih telah dilahirkan, alladzi yahlaku biyadihil kufaru, yang dengannya orang-orang kafir akan mengalami kebinasaan. Wa yutahhiruni, dan nabi itu akan menyucikan saya, kata tembok Ka'bah itu, kata suara yang berasal dari tembok Ka'bah. Dia akan menyucikan saya, nabi itu, an hadhil asnami, dari berhala-berhala ini. Wa ya'muru bi'ibadatil malikil alam, dan dia akan memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Raja yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala.